Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tanah Laut akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya Muhammad Alimaki, di sebelah kanan saya Dwi Kartinawati, sebelah kiri saya. Kamelia. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Selamat siang Bu, Iya, selamat siang Mbak. mana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita melakukan coaching ini, kadang saya sebagai supervisor ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ya. pada ibu berkaitan dengan coaching. Yang pertama, ini Bu, kalau atau ketika melakukan coaching, sebenarnya kompetensi apa yang ingin itu kembangkan atau itu dapat dari orang coaching, itu gimana? Nah, saya pengennya itu kompetensi yang ingin dikembangkan ketika melakukan coaching hari ini. Yang pertama, mendengarkan aktif gitu ya. Saya ingin belajar bahwa saya itu bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh coach, kemudian tidak banyak komentar, tapi memberikan pertanyaan yang mungkin akan menstimulasi si coach untuk menemukan solusinya sendiri. Kemudian saya juga ingin melatih kompetensi mengenai memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach agar dia itu juga bisa menemukan sendiri nih bagaimana dia menemukan solusi dari masalah ataupun tantangan yang dia hadapi. Dan yang terakhir itu adanya kompetensi pengen hadir sepenuhnya atau presence ya. Kalau kita itu ya, kita tuh pengen tuh, padahal si coach ini cerita tapi kita bisa hadir nih mendengarkan dengan tulus. Karena kalau misalkan kalau pengennya itu kompetensi mana yang sebenarnya ingin saya amati secara spesifik. Jadi misalkan ada hal-hal yang kurang cocok, misalkan kurang dalam dari pertanyaan tersebut, misalkan ininya yang pengen saya amati secara spesifik, keinginannya itu apa? Kalau saya itu pengennya yang pengen diamati lebih spesifik itu kehadiran secara penuh. Nah, apakah saya memberikan perhatian gitu ya, memberikan perhatian kepada si coach ketika dia menyampaikan keluh kesahnya gitu. Apakah saya mendengarkan dengan baik, kemudian apakah saya memberikan respon yang tepat untuk si coach ini tadi. Selanjutnya kalau menurut itu sendiri itu bagaimana penilaian itu terhadap kompetensi coach ini? Kalau saya menilai diri saya sendiri kayaknya masih banyak gitu ya Pak ya, yang perlu diperbaiki dari 3 kompetensi coaching ini. Ya sekitar 5-6 lah. Artinya saya masih perlu banyak belajar untuk melakukan coaching ini. Nanti ada kesimpulan atau ada saran-saran yang bisa melakukan observasi. Selanjutnya harapan itu setelah menjalani pertandingan ini Ya, saya berharap gitu ya, ketika diobservasi, ketika diamati ini, ketika saya melakukan coaching, itu saya ingin tahu seberapa baik atau seberapa besar sih penilaian orang itu terhadap apa yang sudah saya lakukan. Bagaimana saya menghadirkan diri secara penuh, kemudian bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan bagaimana saya itu mendengarkan aktif terhadap apa yang disampaikan oleh coach tadi kepada coach.
menemani betul sekali. jadi yang terakhir kesimpulannya nanti saya akan membantu vaksin kan itu ibu oke ya bisa berjalan dengan baik dan harapan-harapan yang telah diinginkan tadi itu bisa tercapai dan kompetensi yang diinginkan juga tadi itu bisa benar-benar tercapai dan bisa memberikan memberikan solusi yang baik sesuai dengan alur kita. Mungkin itu saja dari saya, itu mudah-mudahan bisa berjalan baik dan harapan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ali, Bu Dwi. Waalaikumsalam. Silahkan Bu Amel. Gini Bu Dwi, saya mau sharing-sharing dengan Bu Dwi. Ya, ada Ibu Amel kemarin ya curhat nih, katanya hari mau ngomong-ngomong dengan saya. Iya Bu Dwi. Kayaknya hari ini kita bisa gitu ya ngobrol sebentar, membahas apa yang mau disampaikan oleh Bu Amel. Kira-kira Bu Amel mau menyampaikan apa hari ini? Ini Bu Dwi, saya ini sebenarnya ada masalah sih kelas. Tentang Bu Amel, tentang murid saya nih Bu Dwi. Murid saya di kelas itu suka membuli teman-temannya, ngejek-ngejek temannya, mengajak-ajak temannya untuk tidak menemani yang lain. Jadi tujuan kita hari ini adalah menemukan gitu ya, Ya Bu Dwi, menemukan solusinya bagaimana. menemukan solusi supaya si siswa tadi tidak melakukan Pembulian lagi. Kira-kira dari situasi yang terjadi nih, kalau menurut Ibu Amel itu seberapa, bagaimana kondisinya? Kalau di Rentang nih kondisinya seberapa parah? Dari 1 sampai 10, 5 Bu. Karena anak itu siapa terlalu sekali suka membuli-buli temennya, ngajak-ngajak yang lain juga panik. Kan jadinya anak itu rasa takut kan Bu Dwi ke sekolahnya, karena merasa tidak punya teman Bu Dwi. Jadi siswanya sudah mulai mengajak yang lain, Mengajak gitu ya? yang lain Bu Dwi, yang lain pun takut. Misalnya yang lain ya Bu Dwi menemani anak yang dibully, yang lain pun akan dibully juga nantinya. Ada yang sampai nangis loh Bu Dwi. Saya sering setiap hari sudah bilang dengan anak tersebut, tapi anak tersebut tidak mau mendengarkan saya Bu Dwi. Untuk yang selama ini yang sudah dilakukan Ibu Amel apa saja? Selama ini saya hanya melakukan secara personal aja dengan anaknya Bu Dwi. Saya panggil untuk berbicara baik-baik, tidak mengulangi lagi perbuatannya, karena kan suka membuli nih. Jadi saya bilangin, nah perbuatan itu tidak bagus untuk teman-temannya karena suka membuli teman-teman. Kasihan loh teman-temannya, ada yang nangis, ada yang sering lapor ke saya Bu Dwi. Cuma anaknya itu iya-iya aja sih. Esoknya lagi mengulang kembali. Nah, kalau menurut Ibu Amel nih ya, kalau dia sudah ada tadi ya, sudah ada tindakan Sudah oleh Ibu ada. Amel tadi, kira-kira apakah ada perlu tindakan lain nih? Kira-kira siapa saja yang harus terlibat nih untuk menyelesaikan ini? Kayaknya sih harus melibatkan orang tua ya Bu Dwi ya. Kalau sekolah mungkin juga bisa nih melibatkan. Berarti ada pihak-pihak gitu Iya, ya, betul. ada pihak lain yang terlibat untuk menyelesaikan ini semua. Nah, kalau menurut Bu Amel sendiri, bagaimana gitu ya terlibatnya mereka itu untuk kondisi ini? Apakah saya harus memanggil orang tuanya dulu ya Bu Dwi untuk membicarakan secara baik-baik tentang bagaimana anaknya selama ini di kelas, kelakuan anaknya, bagaimana ya. Kalau itu saya panggil orang tuanya dulu. Setelah itu saya akan bicarakan dengan kepala sekolah untuk mengadakan parenting bersama paguyuban orang tua. Berarti sudah ada dua solusi ini ya. Ya Bu Dwi. Saya menemui orang tua siswa secara personal, Ya. kemudian
juga mengajak orang tua lain gitu ya yang tergabung dalam paguyuban kelas. Iya Bu Dwi, untuk mengadakan parenting tentang apa ya itu, tentang pembulian. Tentang pencegahan pembulian gitu ya, atau iya. kondisi pembulian bisa terjadi di sekitar kita gitu, sehingga orang tua itu tahu gitu ya kondisi siswa di sekolah. Nah kemudian kalau menurut Bu Amel kapan itu ya bisa dilakukan? Rencananya sih saya secepatnya Bu Dwi, bisa besok dulu saya manggil orang tuanya dulu dan membicarakan dengan kepala sekolah demi mengadakan parenting di sekolah bersama paguyuban orang tua di sekolah. Berarti kita harus ada komunikasi dengan kepala sekolah untuk melakukan itu. Nah kalau menurut Bu Amel sendiri situasi seperti itu apakah akan mendapatkan respon baik dari orang tua? Mungkin sih kayaknya bisa mendapatkan respon baik tuh Dwi, karena kan kita mengadakan parenting untuk memberikan arahan mungkin agar tidak ada lagi pembulian di sekitar kita dan di sekolah. Nah kalau menurut Ibu Amel besok komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan paguyuban sendiri kapan itu akan terlaksana? Kayaknya dalam minggu-minggu ini deh, setelah komunikasi dengan orang tua. Nah dari perbincangan kita tadi yang sudah disebutkan Ibu Amel tadi, berarti kita sudah bisa menemukan gitu ya? Iya Bu Dwi, menemukan bagaimana menghadapi siswa yang mengalami pembulian. Kalau menurut Ibu Amel tadi bagaimana? Apakah sudah merasakan lega ketika kita berbincang-bincang ini tadi? iya sih Bu Dwi, saya merasa lega karena sudah menemukan solusi dari masalahnya yang di kelas saya karena ada pembulian kan. Setelah sharing-sharing dengan Bu Dwi, saya akhirnya mendapatkan solusinya. Semoga nanti apa yang dilakukan Ibu Amel gitu ya bisa terlaksana, mengadakan parenting, memanggilan orang tua secara personal. Nah saya tunggu nih cerita dari Ibu Amel ya selanjutnya, apakah apa yang terjadi selanjutnya nih, saya nggak sabar menunggu. Nah saya kira hari ini kita sudah menyelesaikan tujuan perbincangan hari ini, dan semoga nanti saya mendapatkan cerita yang baik dari Ibu Amel. Ya Bu Dwi, terima kasih banyak ya Bu Dwi sudah mendengarkan sharing-sharing saya hari ini. Sama-sama Ibu, semoga nanti sukses mengatasinya. Amin. Contohnya sudah tadi melaksanakan itu dengan sama dan secara mendalam juga, dan ada beberapa hal yang saya observasi atau saya analisis dari apa takut kucing tadi dari itu. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu yang saya ingin tanyakan kepada sampean. Pertama, bagaimana sih untuk menilai diri sendiri dalam kaitan performa itu tadi, berkaitan dengan kompetensi itu tadi yang akan laksanakan? Nah kalau saya menilai diri saya sendiri gitu ya, kayaknya masih harus banyak latihan gitu ya, karena mungkin kita belum terbiasa melakukan coaching, sehingga untuk membuat pertanyaan berbobot, kemudian juga untuk mendengarkan secara aktif dan hadir secara penuh, itu memang harus banyak latihan. Kalau dari yang apa saya lakukan hari ini tadi, kalau tadi awalnya saya merasa 5 dan 6, mungkin saya merasa 6 dan 7 deh. Mungkin ada beberapa peningkatan gitu ya, karena semakin banyak latihan, practice make perfect gitu ya, sehingga ketika semakin banyak latihan maka kita akan semakin terbiasa gitu. Sering praktek maka pengalaman juga ditambah. Yang kedua, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya itu? Ya silahkan Pak, dari hasil pengamatan tadi kira-kira apa yang perlu saya perbaiki gitu ya? Saya kira secara umum sudah baik. Katakan tadi, cuma mungkin benar kayak gitu tadi, harus latihan, terutama yang paling penting itu memang benar-benar ya kehadiran penuh, benar-benar melakukan kualitas
saya tambahi saran-saran berkaitan dengan solusi dan aksi nyata yang sudah secara detail, dan kapannya, tempatnya, dan bagaimana selanjutnya kita bisa melakukan istilahnya parenting. Jadi itu parenting itu tidak menemukan sebuah jawaban yang jelas dari seorang coach. Aksi nyatanya seperti apa, bahkan hari Minggu dikumpulkan semua, terus modelnya seperti apa, dan anaknya ini nanti sudah apa ya, bisa dikatakan berhasil atau tidak, itu 10% itu. Nah, yang kedua itu identifikasi itu kan melihat kelebihan dan kekurangan. Jadi misalkan kekurangannya coach itu apa, dan kelebihannya itu apa. Jadi kalau kekurangannya dapat diketahui, kita akan kasih pertanyaan berbobot untuk mengetahui bahwa kita kelemahannya di sini. Jadi itu kan coachnya ya mengungkapkan solusi. Mungkin itu aja saran-saran dari saya. Mudah-mudahan dengan satunya latihan bisa lebih baik ya. Dan selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak Pak Ibu? Hasil yang Pian sampaikan gitu ya. Yang saya sarankan lah. Setelah mendengar hasil pengamatan Pak Ali ke saya gitu ya, setelah saya melakukan coaching tadi dengan Ibu Amel, alhamdulillah saya dapat pencerahan gitu ya. Tadi ada masukan dari Pak Ali mengenai saya itu harus lebih detail dalam melakukan identifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Amel tadi. Betul, kalau saya ingat-ingat tadi saya kurang mendalami cerita gitu ya, sehingga mungkin ada beberapa hal identifikasi itu ada yang tertinggal. Nah, kemudian yang kedua tadi melakukan pertanyaan berbobotnya gitu ya tadi. Nah, pertanyaan berbobotnya masih ada mengalami kekurangan. Nah, saya senang gitu, semakin diberi masukan kan artinya ketika nanti melakukan hal yang sama selanjutnya, maka saya mengingat ini Ya, ada saran nih dari kawan, sehingga ada perbaikan lah untuk yang selanjutnya. Nah, yang terakhir ini pertanyaan terakhir dari saya, ekspor ya, bagaimana tindakan selanjutnya setelah menjaga pemeriksaan dan setelah apa ya diobservasi lah, dikasih saran, masukan dari tindakan selanjutnya ketika mendapatkan saran dari Pak Ali, tentunya saya senang gitu ya, dan artinya ketika nanti saya melakukan coaching selanjutnya, saya akan pas mengingat nih not-not yang diberikan oleh Pak Ali tadi, ternyata saya masih kurang di sini, saya masih perlu penambahan, membuat pertanyaan berbobot, dan itu masukan yang membangun bagi saya gitu ya. Kiranya kurang. Iya. Mungkin itu saja Bu, kita pertemuan ini. Kemudian kedepannya kita melakukan coaching, kita biar lebih baik lah, dan bisa menemukan solusi dari seorang coaching itu. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Amel. Selamat siang Bu Dwi. Ya, hari ini kita udah janjian ya ketemuan di sini untuk katanya Bu Amel mau curhat nih dengan saya. Iya Bu Dwi, saya mau curhat dengan Bu Dwi. Nanti saya akan meng-coaching seseorang. Nah, kalau menurut Bu Amel sendiri, ketika Bu Amel melakukan coaching nanti, kira-kira apa nih yang harus saya amati? Saya sih berharap bisa hadir secara penuh ketika melaksanakan coaching ini Bu, dan bisa membantu coach menemukan solusinya dan mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach tanpa memberikan banyak komentar.
Jadi ada 3 hal yang harus saya amati ya. Berarti kemudian kalau menurut Bu Amel sendiri nih, dari tiga kompetensi tadi, kira-kira mana yang harus saya spesifik nih, yang harus saya amati? Mungkin dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Berarti saya harus memberikan perhatian khusus gitu ya, Iya, ketika Bu Bu Dwi. Amel nanti melakukan coaching, kemudian apakah pertanyaan yang dilontarkan Bu Amel tadi sesuai dengan karakteristik berbobot tadi ya. Iya, Bu Dwi. Oke. Kemudian kalau menurut Bu Amel sendiri nih, ketika Bu Amel menilai diri Bu Amel untuk kompetensi yang tadi itu sudah sampai seberapa banyak gitu ya? Kompetensi yang tadi ya, Bu. Yang membuat pertanyaan berbobot tadi kira-kira menurut Bu Amel sudah ada dalam kondisi berapa nih kalau di rentang 1 sampai 10? 1 sampai 10 sih, Bu. Baru kayaknya nih dari rentang 1 sampai 5 aja sih. Oh iya, berarti saya memberikan perhatian khusus untuk membuat pertanyaan berbobot gitu ya, Iya, Bu. sehingga kompetensi itu bisa teramati dengan baik. Nah kemudian setelah melakukan observasi hari ini, harapan Bu Amel apa? Harapan saya bisa mendapatkan masukan atau saran yang membangun agar kemampuan saya untuk melakukan coaching meningkat, Bu Dwi. Yang darinya tadi 1 sampai 5 ya bisa meningkat lah dari 1 sampai 6 atau 7 atau 8. Ya, alhamdulillah. Nah semoga hari ini saya bisa mengamati dengan baik, kemudian nanti hasilnya gitu ya bisa untuk membantu Bu Amel melakukan peningkatan pada coaching selanjutnya. Iya, Bu Dwi. Ini kira-kira dengan siapa Ibu Amel mau melakukan coaching? Saya ingin melakukan coaching dengan Pak Ali, Bu Dwi. Dengan Pak Ali. Tinggal nunggu Pak Alinya aja nih lagi datang ini. Iya, Bu Dwi, Pak Alinya mungkin masih di jalan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ali. Pak Ali, selamat sore Pak Ali. Ini Bu. Iya, Pak Ali. Ini kan saya lagi ada masalah. Jadi saya di sekolah itu kadang-kadang sering ditegur dan sama teman-teman kadang ya sedikit dibully lah karena sering terlambat katanya. Oh, jadi Pak Ali sering terlambat. Kenapa, Pak Ali? Saking ininya Bu, tidak bisa mengatur waktu dengan kegiatan di luar, di rumah juga. Jadi akhirnya tadi pagi itu keinginannya pengen masuk pagi Bu. Karena ada kegiatan yang bisa kadang-kadang itu akhirnya sampai sekolah tidak bisa jam mandi pagi. Oh, jadi Pak Ali ini sering terlambat ya, Pak Ali. Nah, dari perbincangan kita hari ini tadi, apa yang Pak Ali ingin harapkan? Pengennya ini Bu, biar tidak terlambat lagi lah. Itu yang pertama. Yang kedua bisa ya mengatur waktu biar tidak terlambat, dan yang efeknya akhirnya saya tegur nanti terus sama kepala sekolah dan teman-teman ditanya kok terlambat terus. Iya. Kalau menurut Pak Ali sendiri, kondisi Pak Ali sesibuk apa sih? Sibuk banget Bu. Sibuk banget. Kesibukan Pak Ali itu apa saja sih hambatannya? Hambatannya ya kan ini di rumah itu kan ada kerjaan tambahan juga tuh, terus bantu istri juga, Bantu istri. terus bantu teman-teman. Kalau teman-teman minta bantuan ya kan orangnya nggak enakan Bu, jadi ya tetap harus bantu. Kadang-kadang pagi itu tunggu pas mau berangkat ditelepon teman, sini dulu bikinkan ini misalkan. Akhirnya saya lambat ke sekolah, padahal di sisi lain bantu kan baik. Iya, cuman di sisi lain Pak Ali bantu orang, tapi ya dampaknya ke Pak Ali sendiri ya, Pak Ali. Masa itu Nah, menurut Pak Ali sendiri, seberapa besar sih motivasi Pak Ali untuk berubah? ya besar banget Bu, sangat besar ya paling tidak ya 7 ke 8 lah. 7 ke 8. Kalaunya yang sekarang sih dari 1 sampai 10 itu 7.
ke-8 ya Pak Ali ingin berubahnya. Berubahnya. Kira-kira apa yang mungkin Pak Ali lakukan untuk berubah nih? Ya keinginannya yang pengen saya lakukan, kalau ada hal-hal kayak gitu mungkin pakai prioritas gitu. Misalkan ya terlalu penting nantinya, misalnya ada telepon pagi-pagi atau disuruh apakah oleh ini, kan nanti saya pending dulu dengan alasan-alasan karena lambat itu kan gak enak juga kalau ditegur terus sama teman-teman ditanya terus ya nggak enak lah sama teman-teman kan nggak ada yang lambat, yang lambat. Jadi Pak Ali sendiri ya yang suka terlambat. Berarti di sini masalahnya Pak Ali manajemen waktu ya Pak Ali. Iya sih, tidak bisa ya mengatur lah. Nah, menurut Pak Ali sendiri, ukuran keberhasilan Pak Ali sampai di mana? Ya kurang keberhasilannya ya nanti harapannya juga ya nggak terlambat lah, nggak terlalu sering-sering disebut terlambat gitu. Kalau sering-sering kayak gitu ya jelek juga ya. Iya, bisa dikasih SP sama kepala sekolah sama teman-teman, bukan hanya ditegur nanti, dibullying terus malah nanti akibatnya. Nah itu kan jadi gangguan bagi saya nanti. Iya ya Pak Ali. Nah, Pak Ali alternatif apa sih yang ingin Pak Ali ambil untuk mengatasi kondisi Pak Ali saat ini? Nah alternatifnya saya berusaha ya apa ya, berpikir lagi lah, berpikir ulang untuk mengatur waktu itu, misalkan dengan apa namanya, dengan ngasih penjelasan ke keluarga, ngasih penjelasan ke teman yang pengen apa ya, pengen bantuan di saat-saat misalkan ya, saya ada kegiatan yang masih sekolah, jadi itu. Rencananya kapan Pak Ali akan melakukan perubahannya Pak Ali? Ya kalau itu secepatnya Bu, kan ini kan sudah masuk sekolah kan sudah, dan sekolah sudah aktif nih, dan jadwal sudah bisa sama kumpul kemarin itu. Jadi ya paling tidak Senin inilah besok ini. Jadi biasanya itu misalnya satuan ya mengikuti jadwal dengan baik lah, konsisten salah. Semoga berhasil ya Pak Ali rencananya. Saya sudah tidak sabar nanti akan mendengar cerita Pak Ali selanjutnya. Ya mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan ya bisa berubah lah. Jadi batu tandingan bagi saya itu ya, kegalauan lah. Kegalauan nggak hanya terlambatnya Bu, kegalauan ya ditegurnya, dibully sama teman-teman itu, lapak tegur pemalas. Ya Pak Ali, semoga berhasil ya Pak Ali. Pak Ali, saya tunggu ya nanti cerita Pak Ali selanjutnya. Semoga berhasil, tidak terlambat lagi. Itu saya ceritakan sama Ibu, mudah-mudahan berhasil. Iya Pak Ali. Amin. Semangat ya Pak Ali. Semangat. Baik Ibu Amel, tadi kan saya sudah nih melakukan observasi terhadap coaching yang Ibu lakukan tadi. Iya Bu Dwi. Nah, menurut Ibu Amel sendiri nih, Ibu Amel menilai diri Ibu Amel sendiri atas penampilan Ibu tadi bagaimana? Ya, menurut mungkin dari 1 sampai 10 itu 1 sampai 7 deh Bu. Karena saya masih harus banyak belajar lagi mengenai coaching ini. Nah, menurut saya, boleh ya saya menyampaikan hasil Iya, Bu pengamatan Dwi. saya tadi ya. Ya. Nah, kalau menurut saya tadi, Ibu Amel tadi sudah mulai bagus nih untuk membuat pertanyaan berbobot. Apa yang diceritakan oleh Coach tadi sudah ditanggapi dengan baik, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan stimulus kepada si Coach untuk menceritakan apa yang sudah terjadi. Nah, kemudian bagaimana tanggapan Ibu Amel ketika saya sudah menyampaikan apa yang saya amati tadi? Alhamdulillah saya sangat senang Bu Dwi, dan membuat saya bersemangat lagi untuk bisa mempraktikkan coaching
selanjutnya agar saya bisa lebih dalam lagi. Nah, kemudian menurut Bu Amel selanjutnya bagaimana nih? Selanjutnya saya akan belajar lebih mendalam lagi mengenai coaching ini Bu Dwi, untuk meningkatkan keterampilan saya dalam mengcoaching Mengcoaching ya. ya. Nah, kalau menurut Bu Amel selanjutnya ini kompetensi apa yang mau dikembangkan? Selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dalam mendengarkan Bu Dwi. Kehadiran penuh mendengarkan si Iya. coach gitu Iya. ya. Nah, itu tadi hasil pengamatan saya. Semoga tadi dapat memberikan masukan bagi Ibu Amel. Semoga bisa membangun gitu ya, supaya coaching selanjutnya itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Amin. Nah, semoga berjalan lancar coaching selanjutnya lagi Bu Amel. Iya Bu Dwi. Dan terima kasih. Iya, saya terima kasih banyak juga ya Bu Dwi. Ya, sama-sama Ibu. Selamat sore Pak Ali. Sore Bu. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kabarnya Ibu gimana? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Pak Ali. Ya mudah-mudahan selalu baik ya. Amin. Nah, ada apa nih Pak Ali? Gini Bu, ini kan saya kan ada permasalahan dengan orang yang Oh, iya. dan Budi. Iya Pak Ali. Saya pengen saran-sarannya atau masukannya dari Anda itu. Oh, berarti Pak Ali akan melakukan coaching dengan seseorang ya Pak Ali. Nah, berarti ketika melakukan coaching, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Ali? Banyak Bu, pertama tentang ini apa namanya kehadiran penuh dalam coaching itu. Terus yang kedua apa namanya identifikasi dari seorang coach itu, kelebihan dan kekurangannya. Terus kemudian aksi nyatanya seperti apa nanti tindakan ini solusinya lah. Oh, seperti itu ya Pak Ali. Gitu. Nah, selanjutnya kalau pengennya Pak Ali, kompetensi mana yang ingin saya amati sespesifik mungkin begitu Pak Ali? Nah, kalau dari potensi itu ya bagaimana semuanya Bu, diobservasi atau dianalisis nanti ketika saya melakukan coaching. Misalkan kelemahannya gimana, kekurangannya gimana, saya sibuk biar saya bisa memperbaiki nanti ketika sudah diamati sama sampean atau ketika sudah dianalisis kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Oh iya, seperti itu ya Pak Ali. Nah, apakah sudah baik atau bagaimana nih kalau menurut Bapak sendiri penilaian tahap kompetensi itu dari 1 sampai 10 Pak Ali? Saya kira belum Bu, kalau saya Bu, karena hitungannya kan saya juga baru tahu atau baru belajar tentang apa teknik-teknik coaching. Jadi saya hanya tahu poin-poinnya saja Bu. Oh, berarti kalau di rating Pak Ali dari 1 sampai 10 masih Ya, sampai paling, mana ya? 5-6 lah. Oh, mungkin Dan 5-6. butuh saran-saran dari sampean nanti hal-hal apa yang kurang yang saya perbaiki Bu. Lalu kiranya apa harapan Pak Ali setelah menjalani observasi hari ini? Ya harapannya ya tadi Bu, jadi Ibu kan mengamati saya nanti ketika melakukan coaching. Nah, harapannya itu Ibu itu apa yang memberikan saran ke saya, kekurangannya di mana, misalkan di kehadiran penuh, di identifikasi atau di tujuan itu. Jadi kekurangannya, oh sampai tujuannya nggak jelas Pak, oh sampai hasil nyatanya nggak detail Pak. Nah itu saya pengennya ya, itu diamati itu loh Bu, dan ya dikasih saran lah kekurangan saya itu gimana biar saya bisa memperbaiki terus nanti. Oh iya Pak Ali. Nah baik Pak Ali, saya akan membantu Pak Ali dalam mengamati coaching kali ini. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak Ali. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, dan ini juga bisa memberikan solusi bagi si coach tadi yang mau curhat tadi Bu.
Iya Pak Ali. Ya, selamat menjalankan coaching Pak Ali. Nah, itu sama-sama. Kuduwi Ya, selamat siang Pak. ya siang menjelang sore Bu. Oh, menjelang sore ini sudah ya. Gimana kabarnya Bu? Dari mana tadi Bu? Dari sana Pak, saya cari Pak Ali ini nggak ketemu dari Oh, tadi keliling-keliling. Tak kirain dari pasar Kintab. Enggak Pak, itu tadi siang. Beli sayur atau gimana gitu. Oke, ini mau cari Pak Ali nih, mau cerita-cerita saya. Jadi gini Bu, kok bisa tarik saya itu sebenarnya tujuannya apa sih Bu? Ini kan jarang-jarang sampean ketemu sama saya. Kok ada kayaknya dari lagak-lagaknya kok kayak penting banget gitu. Apa Iya sih? nih Pak, saya mau cerita nih. Saya punya masalah nih ya, saya masalah pembelajaran di kelas saya. Nah, saya pengen bertukar pikiran nih dengan Pak Ali supaya masalah saya tadi bisa terselesaikan, menemukan solusinya. Dan ibaratnya itu apa ya, tidak ada yang dirugikan nih, saya dapat solusi, kemudian halangan saya tadi bisa saya selesaikan. Kira-kira masalah apa itu Bu? Kayak sampai berat banget. Iya ini Pak, ini kan tahun ajaran baru ya sudah. Nah kita kan ada, berarti kalau ngajar kelas 10 kan ada peralihan nih, siswa baru yang dari SMP ke SMA. Nah itu ada nih salah satu siswa di kelas 10 itu yang dia kok kayaknya malas gitu ya mengikuti pelajaran saya. Nah kayaknya saya tuh kayaknya sudah mati akal nih menghadapi anak ini. Nah ketika saya masuk, dia itu sudah terlihat tidak bersemangat. Kemudian dia juga menunjukkan lagat yang tidak tertarik terhadap pelajaran saya. Saya dengan tidur-tiduran lah, kemudian dengan menjawab pertanyaan itu dengan nggak tahu Bu gitu ya Pak. Jadi tidak acuh tak acuh, tidak memberikan respon yang positif. Kira-kira kenapa ya Bu? Berdasarkan masa sampai Iya nih, saya juga sebenarnya awalnya bingung Pak, cuman dari beberapa kali saya masuk kelas itu ya saya amati apa karena saya ya yang monoton mengajar di kelas itu hanya berceramah, kemudian sesekali diskusi, dan juga saya menggunakan buku teks yang disediakan oleh perpustakaan itu Pak. Bisa itu atau ada ini kan ada penyebab lain kan selain itu, kali aja menurut sampean itu tidak hanya pelajaran yang monoton lah, atau penyebab lain dari rumah kan? Kalau ini saya senang ini jadinya curhat. Saya belum terpikirkan sampai sana. Saya baru mikir bahwa penyebabnya adalah saya atau kondisi lingkungan di kelas saat itu. Jangan hanya menyalahkan sampean sendiri nanti sampean. Ya, makanya Padahal saya mau penyebabnya banyak. betul. Jangan anaknya rajin itu sebenarnya. Nah, bisa jadi nih berarti saya harus ini ya. Saya harus kolaborasi ini berarti Pak. Saya bisa nih saya nanti kolaborasi dengan menanyakan ke wali kelas bagaimana latar belakang siswanya itu ya, bisa jadi dia dari keluarga yang broken home. Nah kemudian saya juga nanti akan menanyakan ke BK. Nah karena mungkin kalau saya melakukan restitusi mungkin ada sedikit emosi lah, karena sudah berapa kali ini saya pertemuan di kelas itu dia memberikan respon yang tidak menyenangkan bagi saya. Nah, saya nanti minta tolong ke BK, ke guru BK untuk melakukan konseling kepada siswa ini. Bisa jadi dia punya masalah di rumah, kemudian juga terbawa ke sekolah, gitu ya. Atau diskusi dengan BK atau teman guru yang lain, apakah sudah dilakukan atau belum atau akan itu? Nah, kalau untuk rekan sejawat, iya sih saya ada berbincang-bincang dengan kawan gitu ya, dengan dari mata pelajaran lain. Respon mereka ada yang sama, ada yang berbeda. Mungkin dia suka gitu ya, seperti dengan matematika dia baik, dia mengikuti dengan baik gitu ya, mungkin dia senang dengan berhitung. Tapi kalau ekonomi dua-duanya Pak, menghitung ada, penjelasan ada, maksudnya dengan banyak teks gitu ya.
Nah kalau untuk kelas 10 ini kebetulan belum ketemu hitungan ini Pak, masih awal-awal ini kita banyak teks. Dan untuk mapel yang lainnya ada yang menunjukkan seperti itu juga dia responnya. Kira-kira kapan sampai mau konsultasi dengan BK itu Bu, untuk mengetahui permasalahan si anak tersebut itu? Berarti saya harus segera ini, kalau nggak besok lusa ini Pak. Saya ini ngomong dengan Pak Ali jadi dapat ide nih. Semula saya mikir saya yang harus berbenah, ternyata saya bisa melakukan hal lain yang mencari penyebabnya gitu ya. Nah, berarti Jadi, saya besok atau lusa saya akan bertemu dengan guru BK. Ya mudah-mudahan nanti menemukan solusi itu bisa ketemu BK dan ketemu permasalahannya dengan anak tersebut, penyebabnya kenapa malas di mata pelajaran. Mudah-mudahan ketika bertemu dengan BK dan akan berkolaborasi bertanya-tanya guru BK bisa ketemu dan bisa membuatkan hasil yang baik lagi. Ya. Betul Pak, terima kasih sarannya Pak Ali tadi luar biasa. Saya senang sekali mendengarnya. Saya hanya memikirkan bagaimana ya pokoknya di kepala saya itu saya dan saya aja gitu ya. Tapi ternyata setelah kita ngobrol gitu ya, saya menemukan ada pencerahan gitu. Ternyata bisa jadi anak ini bermasalah, kemudian bagaimana saya menangani anak ini bisa dengan berkolaborasi. Saya sudah ada bincang dengan anaknya gitu ya, tapi ternyata dia tidak memberikan respon juga. Saya tanya nih, kenapa jadi kamu seperti itu gitu ya. Ternyata siswanya seperti tidak kooperatif lah dengan saya, dia nggak mau bilang. Berarti dengan tadi saya bisa ambil jalan supaya pendekatan oleh guru BK gitu ya. Kan biasanya guru BK mungkin ada cara-cara tersendiri gitu ya, bisa mengorek informasi dari siswa gitu. Lebih elegan lah biasanya kalau guru BK. Betul Kak, kalau kita to the point aja, kenapa kamu gini gitu ya. Kadang marah-marah kadang-kadang. Nah betul sekali. Segera mungkin lah ini Pak, saya akan menemui guru BK ini, dan juga saya akan menemui wali kelas karena perlu nih wali kelas. Nah, Kebetulan saya belum ada nih ngomong dengan wali kelas, bagaimana dia secara umum gitu saya belum tahu. jadi nanti solusinya atau aksinya nanti kan mau kita kemudian ya tanya dengan guru atau rekan sejawat yang lain. Saya kira bagus itu. Ya, kolaborasi ternyata memang lebih baik ini daripada saya mikirkan diri saya sendiri gitu ya. Saya yang salah ternyata, atau saya yang kurang baik dalam mengajar. Ternyata nanti kita bisa kolaborasi dengan kawan lainnya juga untuk mengamati anak ini seperti apa, kemudian juga kolaborasi dengan BK dan juga wali kelas. Nah saya kira ini masukan yang mencerahkan saya ini, hasil keliling-keliling mencari Pak Ali menemukan solusi. Jadi sampai kemana-mana tadi ya. Ke rumah, tanya istri sampean. Dikasih tahu sama istri saya. Nah Pak Ali, dari pengamatan saya tadi, bagaimana Bapak Ali menilai diri Pak Ali sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau menurut ya penglihatan saya sendiri, akan saya sendiri itu memang masih banyak yang kurang tuh. Masih banyak yang kurang kalau menurut saya Ya, sih. Pak Ali. Misalkan bagaimana memancing pertanyaan tentang tujuan, identifikasi, dan yang paling ini yang rencana aksi Bu kayaknya. Pak Ali, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Nah itu yang saya butuhkan banget tuh, karena kalau saya sendiri ya melihat diri sendiri kan susah tuh Bu. Oh iya ya Pak Ali. Nah hasil pengamatan saya tadi, Pak Ali sudah bagus, tetapi belum menanyakan komitmen Coach untuk melakukan aksi nyatanya Pak Ali. Kan hanya ditanyakan Gimana? di mana lusa tidak ada kepastiannya. Oh iya ya Bu.
untuk Memastikan lagi ya, Pak Ali. Itu. Nah, Pertanyaan yang berbobot berarti Bu, iya, Pak yang Ali. kurang berarti. Nah, bagaimana pendapat Pak Ali setelah mendengarnya? Alhamdulillah Bu, berarti saya kelewat tadi itu, kelewat buat pertanyaan yang bobot lah, yang memastikan tadi. Alhamdulillah sampai kasih saran setelah sampai observasi saya tadi. Jadi mungkin nanti saya ubah lah Bu. Iya, Pak Ali. Nah, bagaimana tindakan selanjutnya Pak Ali? Tindakan selanjutnya ya tadi itu Bu, jadi saya pengen ubah lah nanti, pengen kehadiran yang penuh yang saya sampaikan tadi, mengajukan pertanyaan yang berbobot yang memastikan tadi. Jadi dipastikan hari apa, misalnya Ya. hari Minggu. Pak Ali. Nah, Mungkin itu Bu. iya Pak Ali. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Ali selanjutnya? Saya kira kalau dari itu yang menurut saya agak susah sih yang identifikasi itu Bu. Karena itu kan inti dari coaching toh. Kalau nggak tahu permasalahannya, kelebihan dan kekurangannya, terus mau lanjut ke rencana aksi dan berikutnya itu kan kita nggak tahu. Karena identifikasi itu adalah ini yang paling penting, mengorek permasalahan si coach ya. Iya, Pak Ali. Nah, terima kasih banyak Bu atas saran-sarannya, atas masukan dari sampean sangat bermanfaat bagi saya. Dan ya jangan kapok-kapok lah ngasih saran ke saya untuk ya hal-hal yang baik. Karena saya ini kan kayak anggaplah banyak kekurangannya lah Bu. Kalau untuk coaching ini baru belajar juga sih. Iya Pak Ali, sama-sama. Saya siap mendengarkan kalau Pak Ali mau sharing-sharing lagi. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Pak Ali. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu. Iya, Ya, makasih lah Bu. sama-sama Pak Ali.